Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung. Saat ini kita coba akan sama-sama latihan menghitung salah satu indikator di dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya di pendidikan tinggi. Nah, salah satu indikatornya adalah persentase penduduk lulusan pendidikan tinggi, begitu. Atau lebih lengkapnya itu adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tinggi. Nah, untuk menghitung ini rumusnya adalah membagi antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah memiliki ijazah pendidikan tinggi dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di provinsi atau wilayah atau negara tertentu, begitu. Kemudian dijadikan persentase. Nah, indikator ini itu berfungsi untuk memotret seberapa besar proporsi dari populasi usia angkatan kerja atau 15 tahun ke atas yang benar-benar telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, gitu. Jadi dari diploma sampai S3. Nah, nilai indikator ini interpretasinya semakin tinggi persentase, maka semakin banyak pula penduduk angkatan kerja yang telah menamatkan pendidikan tinggi. Tapi kalau persentasenya rendah, maka menunjukkan sebaliknya, begitu. Untuk menghitung indikator ini, kita membutuhkan data Susenas. Jadi hari ini kita akan coba untuk menghitung indikator ini menggunakan Susenas, khususnya Susenas Maret 2023, gitu ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti yang kemarin, pertemuan kemarin untuk yang menghitung APKPT, kita sudah berhasil untuk mengkonversi gitu ya, file yang awalnya berformat database menjadi berformat SPSS gitu. Jadi kita tinggal menggunakan data yang SPSS ini saja gitu. Jadi akan lebih mudah gitu. Oke, kita tunggu. Baik. Nah, datanya sudah terbuka. Nah, ini teman-teman, di sini untuk variabelnya kita masih belum memiliki variabel penduduk usia 15 tahun ke atas dan juga belum memiliki variabel jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tinggi, yaitu indikatornya adalah dengan memiliki STTB atau ijazah pendidikan tinggi gitu. Jadi kita nanti akan membuat variabel baru. Nah, bagaimana caranya? Kita buka kuesioner di Susenasnya. Jadi di sini ada variabel provinsi, ini nanti untuk bagian cross tab-nya ya, untuk bagian tabulasinya gitu. Kemudian kita juga membutuhkan variabel 407, yaitu untuk variabel usia atau umur gitu. Kemudian kita juga membutuhkan di sini blok keterangan migrasi dan pendidikan di nomor 614, yaitu ijazah atau STTB tertinggi yang dimiliki, dengan jawaban nomor 18 hingga nomor 24. Jadi untuk diploma 1 sampai dengan S3 gitu ya. Mari kita coba untuk menghitung di SPSS-nya. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan pengolahan data baik Susenas maupun Sakernas, kita harus melakukan pembobotan terlebih dahulu gitu. Jadi caranya data weight cases, kemudian kita ambil variabel FWT, weight cases by FWT dimasukkan, klik OK. Apabila sudah, sekarang kita saatnya membuat variabel baru dengan cara transform dan compute variabel. Kita pertama membuat variabel penduduk usia 15 tahun ke atas lebih dulu ya. Penduduk 15 tahun ke atas, misalnya seperti ini. Penduduk usia 15 tahun ke atas, caranya kita buka di kuesioner tadi kodenya 407. Kita masukkan 407 lebih besar sama dengan 15. Karena 15 tahun ke atas gitu ya. Oke. Kita klik OK. Nah, di sini variabelnya sudah bertambah, ada penduduk 15 tahun ke atas. Kemudian kita membuat satu variabel lagi,
yaitu penduduk 15 tahun ke atas dengan ijazah pendidikan tinggi. Kita masukkan ijazah dikti misalnya. Seperti itu. Nah, di sini 15 tahun ke atas kita tinggal dan memberikan irisan ya, berikan dan. Mungkin kita buka kurung dan tutup kurung. Di sini kita masukkan terkait pertanyaan ijazah atau STTB tertinggi yang dimiliki. Kodenya 614 R614, oke. Dengan jawaban 18 hingga 24. Jadi kita membuat rentang 18 hingga 24, yaitu R614 lebih besar sama dengan 18 dan R614 kurang dari sama dengan 24. Oke. Gitu ya. Jadi penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tinggi, yaitu ijazahnya lebih besar dari diploma, lebih besar sama dengan diploma, dan juga lebih kecil sama dengan S3 gitu. Kita klik OK. Kemudian bila sudah selesai, di sini dua indikator sudah muncul. Nah, tinggal dilakukan crosstab atau tabulasi begitu dengan cara analyze, descriptive statistic, kemudian crosstab. Nah, di sini kita mengambil R101. Itu adalah untuk variabel provinsi. Gitu ya. R101 untuk di row. Sedangkan kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Untuk penduduk 15 tahun ke atas dengan ijazah pendidikan tinggi kita masukkan ke kolom, dan sekaligus untuk penduduk 15 tahun ke atasnya saja kita masukkan ke kolom. Kita klik OK. Kita tunggu hasilnya, dan nanti kita akan copy di Excel. Biasanya akan lebih mudah untuk melakukan grafiknya seperti itu ya. Nah, di sini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah di crosstab dengan ini ijazah tertinggi pendidikan tinggi yang sudah di crosstab dengan provinsi. Kita copy, kita masukkan ke Excel. Kemudian satu lagi di sini. Nah, ini dia. Ini untuk penduduk 15 tahun ke atas saja. Kita copy, kita pindahkan ke Excel. Di sini ada 0 dan 1. 1 itu untuk dummy iya, dan 0 itu untuk dummy tidak. Sedangkan ini juga sama, iya dan tidak, berarti kita hanya mengambil yang variabelnya angka 1 saja, yang angka dummy-nya 1. Oke, kita jadikan angka dan juga di bold agar lebih mudah untuk identifikasinya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adalah kode untuk provinsinya. Jadi untuk kode provinsinya, teman-teman bisa ngelihat di dalam foldernya itu ada layout data Susenas. Nah, di layout data Susenas ini ada keterangan untuk provinsinya. Ini value labels. Nah, ini dia. 1 itu untuk Aceh, 12 Sumatera Utara dan seterusnya sampai dengan Papua. Kita copy. Nah, kita pastikan bahwa kode ini sesuai. Misalnya 11 memang Aceh, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang terlongkap gitu. Dan di sini dicek ternyata sudah sama semua. Teman-teman melakukan ceknya terserah mau menggunakan apakah ini sama dengan yang ini begitu ya. Kemudian ini true. Kemudian dicek apakah ada yang false gitu. Itu silahkan, ataukah mau menggunakan VLOOKUP begitu, jadi 11 itu merujuk pada Aceh, seperti itu terserah. Tapi untuk saat ini setelah dilakukan pengecekan bahwa kode yang ada di dalam sini itu sudah sesuai dengan kode provinsi berdasarkan urutan kode provinsinya. Jadi di sini untuk provinsi, lalu di sini untuk ijazahnya yang sudah berijazah. Di sini untuk yang penduduk 15 tahun ke atas, yang di bawah itu total itu untuk nasional ya. Kemudian kita beli judul provinsi, kemudian di sini penduduk
15 tahun ke atas dengan ijazah dikti. Kemudian di sini penduduk 15 tahun ke atas, dan di sini adalah persentasenya. Jadi di sini kita lakukan penghitungan jumlah penduduk dengan ijazah pendidikan tinggi dibagi dengan jumlah penduduk totalnya 15 tahun ke atas yang total dikali 100. Nah, demikian kira-kira. Kemudian kita lakukan desimal, 2 angka di belakang koma, kita bold, dan kita setting yang lainnya juga agar bisa terlihat angkanya. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman sekalian. Jadi untuk indikator persentase penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tinggi. Untuk melakukan penyajian datanya, biasanya saya cukup menggunakan diagram batang saja gitu. Jadi saya pisahkan, copy value seperti itu, kemudian 2 angka belakang koma. Nah, kemudian kita sortir dari kecil ke besar gitu ya, custom kecil ke besar gitu. Jadi yang terkecil di sini ada Lampung, kemudian terbesar ada DKI Jakarta. Kemudian untuk yang nasional itu ada di 10,15. Nah, dari data ini kemudian kita akan coba membuat diagram batangnya. Insert, recommended, kita pilih yang kita pilih yang vertikal. Kemudian kita beri judul persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tinggi. Datanya dari Susenas Maret 2023. Oke, begitu ya. Kemudian kita beri kontras. Nah, di sini biasanya saya buat agak lebih gendut agar terlihat alurnya. Jadi gap width-nya kita perkecil. Nah, sini teman-teman, dengan nilai yang nasional kita beri warna yang berbeda agar kelihatan. Jadi agar teridentifikasi dengan cepat seperti itu. Dan untuk seluruhnya kita beri label angkanya di outside end. Nah, untuk nasional kita bold, kemudian kita besarkan hurufnya. Nah, oke. Teman-teman, kira-kira ini adalah cara menghitung untuk indikator persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tinggi berdasarkan provinsi gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata DKI Jakarta persentase penduduk yang telah menamatkan pendidikan tingginya itu relatif lebih tinggi daripada rata-rata nasional gitu. Sedangkan Lampung itu adalah yang paling rendah dibandingkan rata-rata nasional. Oke, demikian kira-kira, dan semoga cara ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.